Halo teman-teman, berjumpa lagi. Di video sebelumnya kita telah membahas mengenai dari mana darah berasal, apa saja yang organ yang berperan dalam proses peredaran darah dalam tubuh, dan fungsi peredaran darah. Nah, di video kali ini kita akan membahas proses peredaran darah pada manusia. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui bahwa organ yang berperan untuk memompa darah di dalam seluruh tubuh adalah jantung. Nah, pertama-tama di sini kita akan mendemonstrasikan cara kerja jantung. Di sini kita memiliki sebuah botol yang telah dilubangi pada tutupnya. Kemudian kita masukkan sebuah selang dan tidak lupa kita tutup. Kita beri plastisin atau malam di atas tutup botol agar tidak ada udara yang masuk melalui celah-celah lubang yang telah kita buat. Sekarang kita isi botol dengan air yang sudah kita beri warna menjadi warna merah. Sekarang kita tutup botolnya. Nah, sekarang kita akan menekan botolnya. Nah, pastikan bahwa ujung selang yang ada di dalam botol ini menyentuh dasar atau posisinya itu berada di dalam air. Nah, sekarang kita coba tekan dan amati yang terjadi. Nah, di sini saat kita menekan botol, maka air yang berada di dalam botol akan keluar menuju wadah melalui selang. Sekarang kita coba balik, di mana keadaan ujung selang pada dalam botol ini menggantung atau tidak berada di dalam air. Sedangkan posisi ujung selang yang di luar botol ini berada di dalam air yang ada di wadah. Sekarang kita coba tekan botol dan amati yang terjadi. Nah, sekarang kita lepaskan. Sekarang kita coba lepaskan. Nah, di sini terlihat bahwa air akan masuk ke dalam botol. Menurut teman-teman, dalam sistem peredaran darah tubuh, alat-alat dan bahan yang kita gunakan tadi ini berperan sebagai apa? Nah, di sini botol tadi itu dalam sistem peredaran tubuh dalam manusia berperan sebagai organ apa? Kemudian selang berperan sebagai organ apa? Wadah ini diibaratkan sebagai organ apa? Dan air ini diibaratkan sebagai organ apa? Ya, benar. Dalam eksperimen ini, botol berperan sebagai jantung yang berfungsi untuk memompa darah, di mana darah dalam eksperimen ini kita gantikan dengan air yang berwarna merah. Nah, kemudian selang ini bertindak sebagai pembuluh darah, dan wadah di sini berperan sebagai bagian-bagian tubuh yang menerima suplai darah dari jantung. Misalnya seperti paru-paru, bagian tubuh atas seperti otak, mata, tangan, maupun bagian tubuh bawah seperti kaki. Nah, sampai di sini semoga teman-teman lebih paham mengenai cara kerja jantung. Sekarang kita akan belajar mengenai proses peredaran darah dalam tubuh manusia. Nah, berikut ini adalah ilustrasi peredaran darah dalam tubuh manusia, di mana organ yang terlibat ada paru-paru, pembuluh darah arteri pulmonalis, pembuluh darah vena pulmonalis, organ jantung yang memiliki bagian-bagian yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kiri, dan bilik kanan. Selain itu ada pembuluh darah bernama vena cava dan aorta.
dan tidak lupa pada seluruh bagian anggota tubuh. Peredaran darah manusia dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Untuk peredaran darah kecil ini dimulai dari bilik kanan. Nah, di sini bilik kanan membawa darah yang kaya akan CO2 atau karbon dioksida. Melalui bilik kanan, darah dialirkan melalui pembuluh darah bernama arteri pulmonalis menuju paru-paru. Nah, di dalam paru-paru terjadi pertukaran antara CO2 dengan O2 atau pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen. Nah, di sini darah yang kaya akan oksigen dialirkan dari paru-paru menuju ke jantung melalui pembuluh darah yang bernama vena pulmonalis. Nah, dalam jantung ini darah yang kaya akan O2 akan diterima oleh bagian serambi kiri. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan peredaran darah besar. Dalam sistem peredaran darah besar, darah yang kaya akan O2 dari serambi kiri akan menuju ke bagian bilik kiri. Nah, darah kemudian dipompa jantung menuju ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah bernama aorta. Aorta ini merupakan pembuluh darah arteri yang berukurannya sangat besar dalam tubuh. Nah, dari aorta ini darah yang kaya akan oksigen dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, di seluruh tubuh darah yang kaya akan oksigen ini bertukar dengan darah yang kaya akan karbon dioksida atau O2. Nah, darah yang kaya akan CO2 dalam seluruh tubuh akan dialirkan ke dalam jantung melalui pembuluh darah bernama vena cava. Nah, darah yang kaya akan CO2 ini diterima jantung di bagian serambi kanan. Nah, darah yang kaya akan CO2 ini yang ada di serambi kanan akan menuju bilik kanan dan akan mengalami proses peredaran darah kecil. Proses ini akan berlangsung terus-menerus. Nah, peredaran dalam tubuh manusia ini merupakan peredaran darah tertutup. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sistem peredaran darah dalam tubuh manusia. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami. Sampai jumpa di lain video.